Tibalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan saat ini saya beri judul, saudara, adalah berdiri melawan musuh dan mengalahkannya. Sekali lagi, berdiri melawan musuh dan mengalahkannya. Jadi bukan hanya berdiri melawan musuh, tetapi mengalahkannya. Amin. Jadi semua musuh-musuh di dalam hidup kita ini sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada waktu dia mati dan dia bangkit, saudara yang kekasih. Ya, kita yang tadinya mati bersama-sama dengan dia karena dosa-dosa, dan kita juga bangkit dalam satu kehidupan, yaitu bangkit di dalam kemenangan. Kemenangan, kuasa kebangkitan, saudara. Untuk itu, saya percaya iblis sudah dikalahkan. Tetapi di sini kita disuruh berdiri melawan musuh kita dan mengalahkannya di dalam kemenangan. Amin. Jadi kita bukan berantem sama iblis supaya kita menang, tetapi kita sudah memenangkannya dan melawan iblis. Amin. Haleluya. Ini kedua hal yang berbeda. Karena kalau kita berantem dengan iblis, saudara yang kekasih, dan kita belum dimenangkan atau dimenangkan oleh kebangkitan Tuhan, agak repot, saudara, kita bisa kalah. Tetapi dengan kuasa kebangkitan, Yesus sudah menang di atas, ya, kayu salib. Dia bilang it is finished, dia mati dan dia bangkit. Kuasa kebangkitannya itu yang sudah mengalahkan tipu daya iblis, saudara. Jadi nanti saya akan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan di sini, dan kita akan sangat menikmati, saudara yang kekasih. Saudara, firman Allah berkata, umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Untuk itu dalam waktu yang setengah jam ini, saya akan berusaha menjelaskan, ya. Saya minta pimpinan Roh Kudus supaya semua yang ditaburkan pada hari ini bisa pergi dalam hidup kita, ya, dan terlaksana dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita membuka Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, menjalankan tugas atau melakukan firman Allah, saudara yang kekasih, tugas yang Allah, tentunya yang Allah berikan kepada kita, saudara yang kekasih, kita tidak bisa memakai dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita itu tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Karena sudah terbukti berkali-kali dari tempat ini, saya katakan sudah terbukti, ya, di Taman Eden, saudara, manusia dikalahkan sama iblis, ya. Cuma dalam satu pencobaan manusia udah KO, saudara yang kekasih, ya. Untuk itu jangan pakai kekuatan kita di dalam mengalahkan iblis, tetapi ada kekuatan dan kuasa Allah yang ada di dalam kita, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah menerima yaitu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini adalah kemenangan buat orang percaya. Karena kalau kita cuma sampai Yesus mati dan kita mati bersama dengan Tuhan, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, ya, saya khotbah minggu lalu di kebaktian online, dan Pastor Joni juga berkhotbah, ya, di kebaktian di Jakarta ini, bahwa kita akan tetap masih hidup di dalam dosa. Artinya yang membuat kita mati adalah karena dosa kita. Ya, upah dosa ialah maut, dan seluruh manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi harus mengalami namanya kematian, saudara, dan kita sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus harus ikut mati dengan kita.
Amin. Kalau dia nggak mati dengan kita, saudara, kita akan mati terus, terpisah di dalam kekekalan. Mati atau maut di sini adalah terpisah selama-lamanya dengan Allah. Nah, puji Tuhan, Allah telah datang menjadi manusia, memikul dosa kita, menjadi berdosa karena dosa-dosa kita, sehingga dia mati bersama dengan kita. Tujuan kematian Allah supaya dia bisa bangkit, membangkitkan kita. Ada amin. Karena hanya Allah yang bisa bangkit. Kita nggak bisa bangkit, saudara. Dengan kuasa kebangkitan Yesus, dia membangkitkan kita bersama-sama dengan dia untuk memperoleh kehidupan, yaitu kehidupan kekal, tinggal bersama-sama dengan dia suatu hari nanti, saudara, di dalam kekekalan. Amin. Ya, itulah sebabnya kita akan terus berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Dan saudara, tadi ayat yang pertama tadi kita baca, yaitu ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini perhatikan saudara yang kekasih ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk tetap kuat. Tetap kuat bagaimana saudara yang kekasih? Di sini kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita, tapi kekuatan kuasa Tuhan. Ada banyak orang minta kekuatan Tuhan, minta kuasa Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan, kekuatanmu Tuhan, sehingga aku bisa kuat. Sehingga aku bisa kuat dan aku bisa melakukan ini itu. Saudara yang kekasih, kekuatan Tuhan gak akan diberikan kepada Anda. Ya, Anda gak bisa carry, Anda gak bisa tampung kekuatan Allah. Saudara, Allah itu besar. Dikatakan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Amin. Gimana Anda mau carry, mau membawa kekuatannya? Saudara, baru kita dikasih kekuatannya sedikit, udah bisa hancur kita, saudara. Itulah sebabnya firman Allah berkata bahwa kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Jadi kita ada di dalam kekuatan kuasa Allah. Amin. Bukan kita yang lebih besar dari kekuatan kuasa Allah. Kalau Anda mau pegang kekuatan Allah, berarti Anda lebih besar dari kekuatan itu. Betul? Namanya kita mau pegang. Kalau Anda ngangkat sesuatu, Anda lebih gede dari sesuatu itu. Betul? Gak mungkin sesuatu itu lebih gede dari Anda. Anda tertimpa. Kuasa Allah, kekuatanmu Anda mau bawa, it's impossible. Gak mungkin, saudara. Tetapi kita ada di dalam kekuatan kuasa Allah. Ada amin. Haleluya. Makanya kita harus berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Kalau kita di dalam kekuatan kuasa Allah, waktu iblis datang kepada kita, iblis gak bisa ketemu kita. Yang dia ketemu adalah kekuatan dan kuasa Allah yang sudah menghancurkan dia. Ada amin. Haleluya. Jadi ayat 10 jelas sekali, saudara yang kekasih. Ya, jelas sekali tadi sudah dikatakan, saudara yang kekasih, bahwa kita harus, apa dikatakan? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Jadi kita jadi kuat, jadi strong. Amin. Bukan kita minta kekuatannya. Sekali lagi saya tadi sudah jelaskan. Kalau Anda mau repeat lagi perkataan saya, nanti ini ada YouTube-nya. Ya, Anda bisa dengar di YouTube. Oke. Nah, ayat 11, saudara yang kekasih, ini perhatikan. Di sini dikatakan, saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara yang kekasih, kita harus tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, saudara, iblis itu ada. Dan iblis ini belum dilempar di lautan api yang bernyala-nyala. Iblis nanti akan dihakimi di hari terakhir, saudara yang kekasih. Ya, dan itu adalah sesuatu fenomena yang nanti Anda sendiri juga tidak akan saksikan itu, saudara. Karena sudah ada perpisahan antara iblis dengan kita. Kita dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Sedangkan iblis, saudara yang kekasih, akan dibuang di lautan api yang bernyala-nyala. Itu firman Allah, Wahyu katakan. Ya, saya sudah pernah berkhotbah itu di pengadilan Tahta Putih. Ya, saudara yang kekasih, ada di YouTube ya, di gereja online. Anda bisa lihat lagi, simak lagi di sana. Nah, saudara yang kekasih dikatakan di sini, saudara, bahwa kita harus menggenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, iblis itu dia tahu dia sudah dikalahkan. Dia tahu dia sudah tidak punya kemampuan untuk mengalahkan kita yang ada di dalam kekuatan kuasa Allah. Tetapi dia di sini dikatakan iblis melakukan apa? Tipu muslihat. Saudara, ya. Jadi perbuatan iblis itu dia melakukan tipu muslihat.
Jadi dia akan menyerang kita dengan teknik-tekniknya dia, dengan segala rencana, dengan segala rancangan, tipu muslihat. Dan akhirnya saudara yang kekasih, kitanya sendiri yang memutuskan. Jadi dengar baik-baik ya. Saudara, iblis tidak memutuskan sesuatu atas hidupmu. Tidak. Yang memutuskan untuk Anda, saudara, dapat mengikuti tipu muslihat iblis adalah keputusanmu. Iblis tidak bisa datang dan menarik tanganmu dan membawa tanganmu melakukan dosa. No. Tetapi Anda yang memutuskan untuk memberikan tanganmu melakukan dosa. Paham? Anda harus percaya bahwa kita ini sudah menang. Nah, orang-orang yang sudah menang harus senantiasa memakai kehidupannya ini atau memperlengkapi kehidupannya ini dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kalau Anda nggak pakai perlengkapan senjata Allah, Anda nggak bisa ada di dalam kekuatan kuasa Allah. Nah, untuk ada di dalam kekuatan kuasa Allah, setiap hari kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena hanya perlengkapan senjata Allah yang iblis takuti. Dia nggak takut dengan siapapun. Dia nggak takut dengan Anda. Dia hanya takut kepada Allah. Ada amin? Dan dia takut kekuatan kuasa Allah kalau kita ada di dalam situ. Nah, kalau Anda adalah perlengkapan terus memakai itu, berarti kita safe. Karena kita selalu ada di dalam memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini dasar. Nah, kalau ini udah jadi dasar kita akan bisa melakukan tugas dan panggilan kita, tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus tahu, di dunia ini Allah punya tujuan atas hidup kita. Allah menciptakan kita dengan tujuan, saudara. Dia tidak pernah menciptakan Anda hanya asal-asalan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Dan Tuhan menciptakan kita untuk suatu hari nanti tinggal dengan Allah di dalam kekekalan, saudara. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa. Dan manusia akhirnya terpisah dari Allah. Dikatakan dalam firman Allah bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, Allah tidak bisa lagi bersekutu dengan manusia. Allah tidak bisa menghampiri manusia lagi, saudara, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan, kita telah diperdamaikan dengan darah Tuhan Yesus pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita telah dibangkitkan sebagai pembenaran buat kita. Saudara, jadi kalau Anda benar hari ini, bukan karena Anda berbuat kebenaran, ya, tetapi kita dibenarkan oleh karena anugerah Allah. Ada amin. Untuk itu kita yang sudah menjadi orang-orang benar, kita wajib tinggal dalam atmosfer kebenaran. Habitat kita bukan lagi habitat dosa. Karena kita telah dipindahkan dari dosa kepada kebenaran. Ada amin. Dan habitat kita yang adalah kebenaran akan membawa kita tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Kalau Anda masih hidup di dalam dosa, berarti habitatmu bukan kebenaran. Kalau habitat kebenaran, saudara, kita hidup dalam dosa, kita gelisah. Orang yang sudah terima Tuhan, dia hidup dalam dosa, dia gelisah, dia gak enak. Sama seperti ikan. Habitat ikan apa, saudara? Air. Coba aja Anda ambil ikan itu dari air, Anda taruh langsung kelepak-kelepak, tinggal tunggu tanggal mainnya, pasti mati. Betul? Karena habitatnya dia air. Habitat kita sekarang bukanlah habitat dosa, tapi habitat kebenaran. Orang yang hidupnya di dalam habitat kebenaran akan gelisah kalau berbuat dosa. Itu ciri-ciri orang yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kecuali belum terima Tuhan Yesus. Kekristenan cuma merupakan agama. Di Alkitab tidak ada agama, saudara, tidak. Kristen artinya Jesus follower, pengikut Kristus. Dan itu pertama kali disebut pengikut Kristus atau Kristen adalah di Antioquia. Bukan karena pakai kalung salib gede. Kayak sekarang pakai kalung salib untuk menunjukkan saya adalah pengikut Kristus, tapi hidupnya dalam dosa. Bukan kayak gitu. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam habitat kebenaran adalah orang yang mau berbuat kebenaran dan tinggal dalam kebenaran. Kalau ada dosa dia gelisah. Saudara yang kekasih, ya, dan kalau dia gelisah, nggak tenang, dia akan kembali lagi kepada habitatnya. Ada amin? Haleluya. Nah, ini orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, pasti gelisah, ya. Nah, itu kita ini paham dulu, saudara yang kekasih. Nah, saudara, kita harus ingat di dunia ini kita punya satu tujuan, ya. Pada waktu manusia dalam dosa, Tuhan berselamatkan kita dan Tuhan suruh kita untuk satu mission. Missionnya adalah apa?
Dikatakan pergi jadikanlah segala bangsa itu muridku. Nah ini misi kita. Selama kita hidup di dunia ini, saudara yang kekasih, kita harus tahu kita punya tujuan. Kita punya misi. Ya, untuk memenangkan dunia ini bagi Tuhan. Ya, jadi selama kita hidup di dunia ini, berapapun banyak tahun-tahun yang akan Anda hidupi, Anda harus tahu adalah kita ada di dunia ini untuk satu misi, yaitu menyelamatkan umat manusia. Makanya Tuhan sudah memberikan kita kemenangan terlebih dahulu, supaya di dalam mengalahkan iblis ini, kita akan mengalahkan dengan kemenangan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang sanggup mengalahkan iblis dan sudah mengalahkan iblis. Dan kita akan berjalan dengan kuasa ini, saudara. Tadi saya sudah katakan, kalau kita hidup di dalam kekuatan dan kuasa Allah, yaitu orang-orang yang hidupnya atau senantiasa memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena iblis tidak senang Anda melakukan tujuan Allah dalam hidupmu, yaitu untuk menjangkau atau menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh kita, saudara yang kekasih. Nah ini tujuan hidup kita. Saya berulang-ulang kali membicarakan akan hal ini. Jadi ada banyak orang cuma pusat perhatiannya dia akan situasi keadaannya dia. Nangis sama Tuhan, nggak makan, nangis sama Tuhan. Tuhan gimana bayar uang sekolah, nangis sama Tuhan bayar uang kontrakan, nangis sama Tuhan untuk ini, saudara yang kekasih. Bukan Anda nggak boleh nangis sama Tuhan, tapi hidupmu bukan untuk nangis kayak gitu. Ada amin. Hidupmu adalah tujuannya untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Kalau untuk menjadi saksi Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi hidup kita supaya menjadi saksi Dia. Ada amin. Orang-orang yang menjadi saksi Tuhan tidak akan kekurangan, saudara yang kekasih. Ya, karena Tuhan akan memperlengkapi dia. Nah, perlengkapan senjata Allah ini diperlengkapi supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa, tapi kita boleh terus berdiri, saudara yang kekasih, untuk melawan iblis, menghancurkan dan mengalahkan dia, saudara. Dalam arti mengalahkan dalam kemenangan ya. Tadi yang saya katakan bukan kalah dan bukan berantem baru kalah, menang baru menang, tidak. Tapi udah menang, saudara. Nah ini dia, saudara yang kekasih. Alat-alat Tuhan diperlengkapi oleh Allah. Dan saya nggak percaya alat-alat Tuhan dibiarkan oleh Tuhan. Itu saya nggak percaya, saudara. Karena alat-alat Tuhan namanya kepunyaan Allah. Kalau kita punya sesuatu alat yang kita sayangkan atau yang kita apa ya namanya ya, kalau di sini tuh lebih kepada kalau kayak anak-anak SMP misalnya ya, dia dikasih hadiah handphone gitu loh ya, sama orang tuanya. Dan itu pertama kali handphone pertama buat dia. Dan dia bilang, this is my baby gitu ya. Kalau baby itu kita take care ya, kita jaga, sayang-sayang. Ya kita nggak mau apapun sentuh baby kita. Nah ini my baby. Seperti itu. Saudara, dijaga ya, dilindungi, dipelihara sehingga tidak terjadi apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan akan memelihara hidup kita sejauh kita menjadi alatnya Tuhan. Ada amin? Sejauh kita menjadi saksi Tuhan, orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, orang-orang saudara yang menjadi alat Tuhan, hidupnya tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Karena janji firman Allah sebelum dia naik ke surga, saudara yang kekasih, dia bilang apa? Dia perintahkan apa? Pergi jadikan segala bangsa muridku. Benar? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku telah ajarkan kepadamu. Dan baru ayat berikutnya dikatakan, dan aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Ya, jangan cuma klaim ujungnya, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Tetapi kita nggak jadi alat Tuhan. Kalau tujuan hidupmu bukan menjadi alat Tuhan, saudara yang kekasih, Anda tidak akan pernah bisa berdiri melawan musuh dan mengalahkannya. Nggak bisa. Karena Anda nggak punya tujuan. Kalau orang nggak punya tujuan, cuma jatuh bangun. Tiba-tiba mati. Di kuburannya ditaruh, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Come on. Jadi Anda kalau ke kuburan terus dengar baca kayak gitu, belum tentu semuanya seperti itu. Tapi saya percaya jemaat ICC kita akan menjadi orang-orang yang demikian. Ada amin? Haleluya. Karena hidup kita adalah saksi, hidup kita adalah berkat, hidup kita adalah untuk orang lain, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita lihat ayat berikutnya, saudara, untuk memakai perlengkapan senjata Allah ini. Coba lihat ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, bayangin, perjuangan kita ini bukan melawan apa? Darah dan daging. Darah dan daging ini berbicara manusia, tapi kita melawan
roh-roh yang gak kelihatan, melawan pemerintah-pemerintah, melawan dikatakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Nah, itu ada 4 level ya di pemerintahan kerajaan kegelapan. Dia ada hierarkinya ya di sana. Ya, namanya kerajaan, ada hierarki, of course gitu loh ya. Rajanya siapa? Rajanya Lucifer. Ya, dan pengikut-pengikutnya itu ya. Ada penguasa, ada pemerintah, ada roh-roh jahat ya. Nah, saudara yang kekasih, penting sekali ada penghulu-penghulu, kita harus memahami ini dia. Nah, saudara, kalau kita ngelihat manusia itu yang belum menerima Tuhan Yesus, dia di dalam belenggu kerajaan kegelapan. Dia di dalam kuasa otoritas dari kerajaan kegelapan. Dan tugas kita bukan melawan manusia itu. Tugas kita adalah memindahkan manusia-manusia itu dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Ada amin? Ya. Nah, saudara, setiap orang percaya harus sadar ini. Jadi pada waktu Tuhan tempatkan di kantor kita, Tuhan tempatkan kita di satu daerah rumah kita, atau di satu keluarga. Waktu Tuhan menempatkan Anda di keluargamu, Anda nggak bisa pilih jadi keluarga. Kalau keluarga siapa? Saya, orang tua saya, famnya Rondonu, family last name saya Rondonu, saudara yang kekasih. Saya nggak bisa memilih, saya mau lahir aja di keluarga Jokowi gitu loh. Seperti itu, tidak. Ya. Tapi Tuhan yang taruh saya di keluarga Rondonu. Dan saya mengucap syukur, saudara yang kekasih. Ya, saya mengucap syukur. Dan Anda juga dipilih Tuhan, lahir di keluarga ini. Tetapi Tuhan taruh Anda di sana, dan Tuhan bawa Anda. Akhirnya Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan mau Anda menjadi berkat buat keluargamu. Ada amin? Haleluya. Untuk itu, keluarga-keluargamu yang belum diselamatkan oleh Tuhan adalah tanggung jawab Anda dan saya. Untuk itu kita harus jadi berkat, jadi saksi. Jangan jadi orang munafik, saudara. Ya, saya masih kecil, kalau ada tamu suka dibilang gini sama ibu saya. Ada tamu yang bagus-bagus ya, supaya tidak mempermalukan mami. Ya, yang bagus-bagus. Gak boleh teriak-teriak, gak boleh ini. Ambil kue juga gak boleh. Ya, jadi cuma ngintip-ngintip dari belakang gitu loh. Udah pengen kue ini. Jadi nanti kakak saya bilang gitu. Pokoknya kue yang sebelah sana, kalau tamunya nggak makan, buat saya. Ya, yang sebelah situ, yang sebelah situ buat saya. Kalau tamunya makan, kue kamu dan dimakan sama tamu. Seperti itu. Karena kita diajarin sopan santun seperti itu. Tetapi saudara yang kekasih, akhirnya terkadang kita jadi munafik. Ya, kalau udah orang pura-pura jadi bagus, setelah orang pergi, baru kelakuan aslinya. Makanya ada yang bilang gini, ini orang nih nggak pantas jadi pendeta. Dia jadi pendeta tapi kelakuannya nggak benar di dalam rumah. Saudara yang kekasih, saudara, harusnya kalau kita tahu siapa diri kita adalah saksi Tuhan di keluarga kita. Ada amin? Haleluya. Dan kita juga ada saksi Tuhan di mana? Di mana Tuhan tempatkan kita? Di tempat pekerjaan kita. Ingat baik-baik, Anda saksinya Allah. Anda alatnya Tuhan. Rasul Paulus, saudara, dia tahu dia adalah alatnya Allah. Amin. Dia mengalami banyak sekali ancaman pembunuhan. Kematian selalu ada di depan dia. Iblis mau coba melemparkan kematian kepada dia. Roh kematian mengejar dia. Tapi dia tahu dia adalah saksi Allah. Ada amin. Dan dimanapun dia berada, sudah dia berdiri tegak mengalahkan musuh-musuhnya dia. Ada amin, sudah yang kekasih. Kita harus berdiri tegak mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, karena kita sudah memperoleh kemenangan, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Nah, ini penting sekali. Jadi kita melawan kerajaan kegelapan, bukan melawan orang-orang ini. Orang-orang ini adalah tugas kita memindahkan mereka dari kegelapan kepada kerajaan Tuhan yang ajaib. Bukan kita menjadi sama dengan kerajaan kegelapan, sama dengan orang-orang itu. Banyak kita mau main, Pastor Desi boleh dong kalau saya mau bergaul, mau ini. Silakan. Saya selalu bilang begini, firman Allah bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda tujuannya hanya untuk bergaul, tidak menjadi alat Tuhan, lebih baik Anda mundur. Karena Anda akan menjadi salah satu dengan mereka. Kalau Anda nggak punya tujuan. Karena Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul. Anda dikirim ke dunia untuk apa? Menjadi alat Tuhan. Ada amin? Banyak anak Tuhan, kebanyakan hangoutnya, pergi dengan teman-teman, hura-hura, hura hari di sana-sini. Tapi mereka tidak pernah menjadi berkatnya Tuhan. Kita harus menjadi berkat Tuhan. Ini saudara yang kekasih, harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, coba kita lihat ayat 13. Nah, ini dia, mulai ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita suruh berdiri, saudara.
Arti berdiri di sini kita nggak boleh duduk, artinya tidak ada waktu untuk santai. Artinya kita harus berjaga-jaga. Artinya kalau orang yang hidup berjaga-jaga, saudara, orang itu tidak akan terkalahkan karena dia berjaga-jaga. Ya, saudara, kalau orang yang berjaga-jaga itu, dia nggak akan jadi malas, dia nggak akan jadi tidur, dia nggak akan melakukan aktivitas yang bukan atau keluar dari berjaga-jaga itu. Karena dia akan berjaga-jaga anytime. Ya, musuh itu bisa datang, bisa menyerang kita yang kita tidak tahu, saudara. Kapan waktunya? Ya, pencuri itu tidak telepon kita dulu. Hello, so nanti malam saya mau datang ya ke rumah kamu. Tidak. Tapi pencuri itu dia akan datang pada waktu kita gak ready. Iblis itu adalah pencuri, saudara yang kekasih. Untuk itu kita harus tetap berdiri tegak, teguh, berjaga-jaga. Sehingga pada waktu dia datang, saudara, kita yang akan mengalahkan dia. Ada amin? Bukan kita yang dikalahkan. Orang Kristen harus siaga. Orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Nah, ini dia. Dikatakan di sini perlengkapan senjata Allah, sehingga kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, ayat 14 di sini dikatakan. Nah, yang pertama, saudara yang kekasih, ada 6 hal di sini. Yang pertama, jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran. Jadi harus ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang ini, saudara, ini membuat kita tidak kalau pakai celana, ya, atau pakai rok, supaya tidak kedodoran. Tapi kan kalau sekarang ikat pinggang cuma sebagai apa ya, untuk bergaya-gaya doang gitu loh. Seperti itu. Saya orangnya nggak gitu suka pakai ikat pinggang, saudara kekasih. Ya, nggak gitu suka, kayaknya nggak nyaman gitu loh. Makanya saya kalau beli rok, itu rok yang pas gitu loh. Seperti itu dia. Kalau beli celana, yang pas gitu. Jadi saya nggak usah pakai ikat pinggang gitu loh. Seperti saya kurang suka, ya seperti itu. Tapi saya nggak mau juga kedodoran. Kalau kedodoran kita nggak nyaman. Nah, saudara kekasih, hidup kita ini kalau mau nyaman, Anda harus senantiasa hidup dalam kebenaran. Karena yang tadi saya sudah katakan, habitat kita kebenaran. Pada waktu Anda keluar, Anda nggak akan nyaman, saudara. Percaya sama saya. Dan Anda bukan hanya tidak nyaman, tapi itu adalah celah di mana iblis bisa masuk kepada Anda. Dan iblis kalau dia masuk, tujuannya dia adalah untuk berkuasa atas hidupmu. Hati-hati. Banyak orang Kristen sudah terima Tuhan, tapi dia masih dikuasai oleh iblis. Dalam arti, kelakuan-kelakuannya masih kelakuan duniawi. Karena dia masih kecil. Kalau anak kecil ini dia, saudara kekasih, anak kecil itu nilainya masih suka berbuat dosa. Makanya kita perlu belajar sampai kita menjadi dewasa yang sempurna. Saudara, Tuhan akan datang sebagai apa nanti? Ada yang tahu? Kita akan dijemput sebagai apa? Sebagai mempelai Kristus, amin. Mempelai nggak ada anak-anak kecil loh, hati-hati. Mempelai orang dewasa semua, betul? Nggak ada kita ada anak umur 2 tahun, aduh kita mau ke pernikahan nih, ada anak umur 2 tahun nikah, nggak ada. Mempelai itu adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut, nanti tanya di cell group sama saya ya. Oke, saya nggak mau bahas ini terlalu jauh. Ya, karena masih banyak di sini. Jadi kita harus ada di dalam kebenaran. Harus, jangan ada renggang sedikit pun. Karena itu Anda tidak akan comfortable. Tidak akan nyaman hidup di dalam dosa. Even hanya satu dosa. Katakan amin. Ya. Anak Tuhan. Orang yang udah dewasa di dalam Tuhan. Dia nggak akan bilang gini, ya udah deh saya jadi pembohong, it's okay. Cuma satu dosa berbohong. Anda nggak akan nyaman. Itu ada kerenggangan di dalam kehidupanmu. Ingat, kalau ada renggang, di situ iblis, tempatnya iblis. Anda tahu kalau saluran nih, ya kalau Anda tempel saluran, selang, taruh di keran, kalau ada renggangnya sedikit, air bisa masuk nggak saluran? Masuk, tapi nggak maksimal. Betul? Kalau renggangnya 1 cm, udah bablas. No water inside itu di selang, nggak ada. Ya, nah itu, hati-hati. Kerenggangan jangan sampai ada. Makanya kita harus di dalam kekuatan kuasanya. Ya, di dalam. Kalau di dalam itu di dalam air. Kita tenggelam di dalam. Amin. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan di sini. Nah, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, ini keadilan yang dimaksud di sini, saudara yang kekasih. Ya, ini penting buat saya ya tentang keadilan ini. Jadi keadilan yang dimaksud adalah, apa arti keadilan dulu? Keadilan saya catat sini adalah pemberian perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada suatu golongan. Nah, ini adil, ya. Ini adil namanya, ya. Tetapi keadilan di sini ini bukan berbicara tentang keadilan yang dunia coba berikan. Karena dunia kalau berikan, saudara, hatinya kadang nggak adil. Ya, cuma di luar aja supaya dilihat orang. Oh ya udah bagi-bagi aja yang benar ya, gini-gini. Padahal di sininya nggak adil. Saya ingat banget anak saya ya, kalau ada acara pemuda ya di rumah saya, terus anak saya tuh yang kecil, dia tuh suka banget kalau ada makanan tertentu kalau saya buat,
Dia like itu, dia suka. Nah, jadi saya tahu banget dia suka banget itu. Tapi pada waktu ada anak-anak, saya harus baginya yang adil gitu loh. Tapi hati saya, aduh ini anak saya, dia kepengen, namanya anak saya. Tetapi saya belajar, Tuhan tolong supaya saya bisa adil. Jadi saya bukan adil hanya membagikan supaya dilihat sama jemaat, tapi dari hati saya juga adil. Ada amin. Nah, kebenaran itu, yaitu keadilan, ya itu part of kebenaran. Nah, keadilan ini harus ada di dalam hidup kita. Bukan hanya adil dilihat orang, tapi harus dari dalam. Itulah sebabnya keadilan adalah pemberian perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada suatu golongan tertentu. Dan keadilan ini bukan hanya keadilan yang bisa kita lihat, tetapi harus dari dalam, berdasarkan kebenaran. Keadilan di dalam kekristenan membutuhkan hikmat Allah. Seperti Salomo, dia minta hikmat Tuhan untuk mengadili bangsanya. Sehingga hikmat ini yang berjalan sejajar dengan hati nurani kamu dan pikiranmu. Nah, ini keadilan. Saudara, harus ada dalam hidup kita. Saudara, jangan mengambil hak yang bukan milikmu. Banyak kita coba ambil hak bukan milik kita, saudara yang kekasih. Ada banyak hal, saya nggak perlu contohin. Coba Anda renungkan sendiri, saudara yang kekasih. Kadang-kadang kita yang salah, kita mau tunjukin seolah-olah kita yang benar. Itu Anda ambil haknya orang lain. Kalau Anda salah, Anda harus admit, mengakui bahwa saya salah. Suami istri kalau berantem, akui kalau lu yang salah. Walaupun laki-laki, oh gua laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, kalau lu yang salah, akui itu di hadapan Allah dan di hadapan istrimu. Keadilan harus dari situ, saudara. Harus terbentuk dari situ. Jangan karena laki, oh lu harus tunduk sama gua. Begitu juga perempuan. Oh karena perempuan, karena pakai perasaan, jadi lakinya harus tunduk kepada gua. Kalau itu salah, Anda harus berani akui. Amin. Saya nggak mau panjang-panjang di sini. Anda tahu sendiri apa maksudnya, saudara. Kita akan belajar nanti lebih lagi di sel group. Yang berikutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, kaki kita ini harus berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Tadi saya sudah katakan bahwa kita adalah alat Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, saudara, Injil itu harus diberitakan oleh siapa? Oleh kita. Ya, jadi pelayan Tuhan itu seperti apa? Bukan hanya berdiri di depan, jadi seperti saya, jadi pengkhotbah di depan. Gampang nggak jadi pengkhotbah, saudara? Saudara, kalau dipakai oleh Tuhan, ya gampang, karena bukan kita, namanya Allah, Tuhan yang pakai, saudara. Sama, Anda nyanyi juga gampang atau enggak? Gampang kalau dipakai oleh Tuhan. Nah, Tuhan kasih kita talenta masing-masing. Tuhan kasih kita kemampuan Allah yang Allah pakai dalam hidup kita. Saya kalau suruh jadi worship leader tadi kayak Bu Airin, saya mau dilatih 1000 kali pun, aduh saya nggak pernah bisa nyanyi bener. Ya, suara saya emang nggak fals. Tapi kalau musik, kadang terlambat, kadang udah kecepatan. Anak saya dua-dua musician, suami saya juga bisa main musik, tetapi istrinya nggak tahu menyanyi masuk di musik. Saya the only one. Tapi nggak apa-apa, saudara. Tuhan pakai saya dengan cara Tuhan yang lain. Amin. Ya, sebagai pengkhotbah. It's okay, saudara. Yang terima tamu dengan pengkhotbah, siapa yang lebih banyak gajinya di mata Tuhan? Sama. Sama tukang sapu, sama. Semuanya satu. Diberikan 1 dinar, ada amin. Kerjakan apa yang Allah percayakan dalam hidupmu dengan baik dan benar. Kalau dikasih 1 talenta, jadiin 2. Dikasih 5, jadi 10. Dikasih 100, jadi 200. Dikasih 2, jadi 4. Ada amin. Jangan ada bilang, aduh gua lebih banyak dari dia. Kalau lebih sedikit, Tuhan bilang, saya percayakan yang sedikit, saya akan kasih yang banyak. Kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan more, I want more, Lord. Saya ingin lebih dan lebih dan lebih lagi for your glory. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini kita harus ngerti ini. Kita harus punya kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi ini di dalam internal gereja hari Minggu ada pengkhotbah, ada ini, ada ini, ada ini. Ya, kalau bagi saya, ya ada Tuhan. Mau nginjil atau di dalam semuanya gampang kalau ada Tuhan. Nah, bukan hanya hari Minggu, saudara. Kalau cuma hari Minggu itu lebih gampang. Tetapi Tuhan suruh kita di luar sana. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu. Bahkan hari Minggu, cuma 1 jam di gereja, 1 jam, 2 jam. Di luar sana ada jadi saksi, jadi berkat Allah. Ada amin. Haleluya. Ini penginjilan. Ini mutlak bagi orang percaya. Ini kerelaan. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kalau Anda ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan, harus memberitakan Injil.
Ini ciri-cirinya. Jadi kalau nggak memberitakan Injil, Anda udah out dari kekuatan dan kuasa Allah. Nggak usah orang bilang-bilang sama Anda tahu sendiri. Jadi mari saudara, kita punya tujuan dalam hidup ini. Yang berikutnya, 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang kekasih, iblis itu pakai panah api. Ya, nah, panah api itu jarak jauh, saudara yang kekasih. Kalau kita berantemnya sama iblis nggak pakai jarak jauh. Kita nanti ada pakai pedang roh ya, nanti yang terakhir. Saudara yang kekasih, kita pakai pedang roh. Kalau dia pakai panah itu jarak jauh. Iblis itu pengecut, ya. Tetapi kita itu dikasih ada perisai iman. Perisai itu di sini, saudara, untuk menangkis. Makanya kalau kita lihat baju sirah itu di sininya tertutup, saudara. Belakangnya terbuka, ya. Makanya Anda nggak jadi pengecut. Jangan lari loh. Kalau Anda lari begini, belakangmu langsung dipanah sama dia, mati loh. Betul? Jadi setiap hari kita harus berdiri untuk apa? Melawan, dan kita sudah menang untuk memenangkan setiap pertandingan dengan iblis. Ada amin? Ya, jangan lari. Ya, ingat, jangan lari. Orang yang lari, orang yang gak siaga, Anda kena kalau lari. Ya, jadi orang Kristen bukan diajari menghindari keadaan dan situasi, tapi kita disuruh menghadapi setiap keadaan dan situasi dengan kuasa kebangkitan, dengan kekuatan kuasa Allah. Ada amin? Apa sih pergumulanmu? Apa sih tantanganmu? Saya mau kasih tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Saudara, sekarang gini, saya mau kasih tahu ini. Ini penting banget. Saudara, ya. Kita lagi melawan iblis. Untuk apa, saudara kekasih? Saudara, untuk mempertahankan. Sebenarnya kemenangan sudah diberikan kepada kita. Kalau kita berjalan dalam kebenaran terus, saudara, Anda hanya mempertahankan, makanya kita siap siaga terus. Nah, kalau iblis datang, saudara, iblis datang untuk apa? Untuk mencuri. Betul? Nah, saudara, iblis ini mau mencuri yang milik Allah. Kira-kira iblis bisa nggak curi punya Allah? Gak bisa. Amin? Gak bisa dicuri. Jadi kalau kita ini milik Allah, saudara, kita dalam kekuatan kuasa Allah, kita nggak bisa dicuri apapun oleh iblis. Ada amin? Ya, iblis mau lempar panah sekalipun ada perisai iman. Amin. Perisai iman artinya itu menangkis setiap panah-panah api. Makanya orang Kristen yang hidupnya ketakutan, hidup dalam kekhawatiran setiap saat, ini orang yang tidak memakai perisai iman. Ada situasi dikit, nangis. Ada situasi dikit, badan gua udah turun 1 kilo. Ada lagi, badan gua 2 kilo. Ada lagi, badan gua 3 kilo. Tetapi ada orang juga, badan saya tambah naik. Seperti itu dia. Karena apa? Karena makan terus, pelampiasan. Ada saya kenal orang seperti itu dia. Ada saya kenal orang, dia punya, dia kena kanker, saudara. Ya, dan dia itu maunya tidur terus. Ya, seperti itu. Ada orang juga sakit, nggak bisa tidur. Nah, ada juga tidur terus, saudara yang kekasih. Yang mana yang benar? Dua-dua salah. Amin. Yang benar. Harus ada damai sejahtera di sini. Ada amin. Ya. Jadi damai itu ada di sini kita, saudara. Dan berhubungan dengan perisai itu. Jadi kalau Anda tidak memakai perisai iman, tidak ada damai dalam hidupmu. Orang yang nggak ada damai, ya, jadi sakit-sakitan, saudara yang kekasih. Ya. Dan sakit-sakitan karena kehilangan hope, pengharapan. Ya. Kalau udah gak ada damai, pasti udah gak ada pengharapan itu. Pengharapannya udah ragu-ragu dia. Selagi Anda ada damai, apapun itu dia, saudara, itu hal yang biasa kalau iblis menyerang. Namanya iblis. Ya, dia bukan iblis kalau dia tidak menyerang. Dia mau menipu kita. Itu pekerjaan iblis. Datang untuk mencuri. Tetapi bisa gak curi kita? Gak bisa. Sejauh Anda mempergunakan perisai iman. Setiap hari perisai iman itu harus ada. Orang yang ada pegang perisai iman akan damai terus. Saudara, pencobaan kok gede banget, kok orang itu santai-santai. Dulu saya kalau ngelihat orang, ya, ngelihat orang gini, waduh, kok dia ada situasi, kok santai-santai aja. Ini orang kayak orang gak punya hati kali ya. Masa ada situasi gitu kok bisa senyum-senyum? Saudara, sejak saya mengerti firman Allah dengan kebenaran yang ada, saudara yang kekasih, saya bilang harusnya kita tersenyum. Amin. Ya, karena ada damai di sini. Situasi dan keadaan, saudara, dengan perisai iman itu dia pada waktu datang kita tangkis, tetap damai di sini, nggak terganggu. Makanya Yesus waktu di boat dia tertidur. Ya, dia tidur. Pada waktu ada serangan musuh, dia tidur. Murid-murid yang heboh.
Nah, orang-orang yang heboh, orang-orang yang tidak memakai perisai iman. Yang berikutnya, dan terimalah ketopong keselamatan. Ya, saudara, dan pedang roh. Nah, ketopong keselamatan. Saudara, ketopong keselamatan ini berbicara apa? Berbicara pikiran kita. Pikiran ini medan pertempuran. Saya selalu bilang, hati ini jujur. Pikiran ini yang nggak benar. Ya, kalau kita nggak diselamatkan, pikiran ini harus metanoia terus. Metanoia tidak diselamatkan. Pikiran ini bisa kemana-mana. Ada situasi kecil, aduh gimana ya bayar utangnya ya, gimana ya kalau kayak gini, udah hitung nih kalkulasi, aduh uangnya nggak cukup nih, kalau begini, aduh begini, tiba-tiba mikir, dikembangkan, jadi khawatir, terus dikembangkan lagi jadi takut, terus lama-lama jadi nggak bisa tidur, lama-lama jadi penyakit, uang nggak datang-datang, penyakit tambah banyak, ya. Saudara mau kayak gitu? Ada yang mau kayak gitu? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, yang ada di belakang bilangnya gini katanya, ya. Angkat tangan dari begini. Ada amin? Haleluya. Sininya harus metanoia. Kebenaran firman Tuhan harus ada di sini. Ada amin? Saudara yang kekasih, makanya kita harus mulai juga belajar menghafal firman-firman Allah. Ya, jangan kalau uang hafalnya hafal banget gitu loh. Uang ada di bank berapa sampai koma-koma hafal. Ya, tapi kalau firman Tuhan gak dihafal. Ya aduh, ada firman Tuhan apa-apa. Tolong bantuin saya ya di sini. Saudara, padahal firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. Ya, haleluya. Mulai belajar menghafal firman-firman Allah. Dan di sini biar dipenuhi oleh firman Allah. Amin. Setiap iblis melemparkan sesuatu, ada firman di sini. Amin. Haleluya. Nah, kalau ini diselamatkan, saudara. Di sini damai, di sini diselamatkan. Hah? Anda berjalan di mana itu dia? Lembah kekelaman atau di surga? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ada yang mau kayak gitu? Haleluya. Ya. Saudara, ini yang kita rindukan semua. Ya. Ada orang bilang, oh itu kan manusiawi. Masa udah gak boleh khawatir? Masa udah gak boleh takut? Katanya itu kan manusiawi. Saudara, saya tidak berbicara, ya, bukan masalah dosa atau tidak dosa, manusiawi atau tidak manusiawi. Masalahnya Anda mau hidup seperti itu atau tidak? Tuhan ajarkan, jadilah tenang. Tuhan ajarkan, jangan kamu khawatir. Kalau Tuhan bilang jangan kamu khawatir, jangan bilang kan itu manusiawi. Ya terserah padamu kalau manusiawi dan ada hidup dalam manusiawi itu. Tuhan bilang jangan. Kalau engkau melakukannya, hidup di situ. Kalau dibilang jangan, pasti ada konsekuensi yang kau alami. Saya nggak mau. Saya minta terus Tuhan, aku mau ada dalam kekuatan kuasamu, sehingga aku bisa punya damai sejahtera dan pikiran Kristus di dalam aku. Apapun tantangan, situasi, keadaan, aku bisa berdiri tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan dan tetap memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdiri untuk mengalahkan musuh-musuhku. Ada amin. Haleluya. Yang terakhir, ya, tampilkan ayat 17 sekali lagi. Pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, tadi saya udah bilang, hafalin itu. Betul? Firman Allah, lawan iblis pakai pedang roh. Pakai firman Allah, saudara ya. Bukan kita yang bersabda sendiri pakai perkataan kita. Ya, seperti itu. Lu pikir ada orang tadi, saya layani ada orang. Saya layani. Saya udah ngomong panjang lebar, udah 1,5 jam ngomong. Bla 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 bla. Ya, dia suaminya selingkuh. Ya, suaminya selingkuh, saudara. Dan dia ngeliat itu suaminya selingkuh dan berulang-ulang. Terus waktu saya layani, saya nggak pernah loh layani orang dia galak sekali sama saya. Dia bilang, kamu emang bisa ngampuni kalau jadi saya? Saya bilang, kalau Tuhan bilang suruh ngampuni, berarti dengan kekuatan kuasa Tuhan, saya bisa ngampuni. Tapi suami saya tidak akan pernah begitu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan cocokkan situasimu kepada saya. Ada amin. Tapi kalau mengampuni, itu perintah Tuhan, saya percaya dengan kekuatan kuasa Tuhan, bukan dengan kemampuan saya bisa. Ada amin. Mengampuni itu kan bukan berzina dulu. Betul? Nah ini saudara yang kasih. Dia udah pahit hidupnya dia. 1,5 jam saya bicara sama dia. Selesai bicara, tidak ada yang dia mudeng. Ya, tapi nggak apa-apa saudara. Nggak apa-apa. Ya, itu biasa buat hamba Tuhan. Ya,
kita tetap terus mau melayani. Kadang saya tuh, Tuhan tolong saya. Karena kalau saya keluar dari jalur kekuatan kuasa Tuhan, aduh, tidak ada ketopong keselamatan di sini, tidak ada firman Allah. Waduh, saya bisa bilang, udah ngomong 1,5 jam, ya, saya dikata-katain lagi saudara. Ya, tetapi inilah hamba Tuhan saudara. Namanya cuman hamba. Hamba harus nurut sama Tuhannya, tuannya. Tugas saya diperintahkan Tuhan kayak gitu. Ya oleh kekuatan kuasanya, aku sanggup. Amin. Bukan oleh kekuatanku, tapi oleh kekuatan dan kuasa Tuhan. Saudara, ayo ya, kalau iblis datang, kita perkatakan firman Tuhan dengan iman. Amin. Dengan percaya. Mari kita tetap berdiri. Ya, dan kita melawan iblis. Melawan musuh kita sampai dia pergi. Tuhan bilang, lawanlah iblis dan sampai dia lari daripadamu. Amin. Haleluya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Situasi keadaan apapun, saya mau katakan, sebenarnya itu tidak ada problem buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah mengenal masalah. Bagi Tuhan, ketemu dengan Tuhan apa aja yang tidak mungkin pasti jadi mungkin. Amin. Masalah apapun yang Anda hadapi, situasi keadaan apapun yang Anda hadapi, no problem bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang penting, pakai perlengkapan seluruh senjata Allah. Dan berdiri lawan iblis. Dan kemenangan sudah pasti ada di pihak kita. Nama Tuhan dipermuliakan.